bersama-sama mengikuti kebaktian ini. Namun sebelumnya saya akan membacakan beberapa pengumuman bagi kita semua. Yang pertama, mari kita tetap melaksanakan jam doa melalui doa link Rabu. Bagi saudara yang akan dan sudah mengikutinya, dapat menginformasikan kepada Ibu Umi atau Saudari Lia. Persembahan dan persepuluhan dapat disetorkan ke rekening BCA 5735146596 atas nama Lydia Rahmat Erik dan dapat mengkonfirmasi kepada Ibu Lina Keria. Tuhan memberkati. Sekolah minggu online sudah berlangsung dan murid sekolah minggu sudah mulai dapat mengikutinya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan angkat satu pujian dari nyanyian pujian nomor 13, Allah Bapa Sumber Kurnia, bait 1 dan 3. Glory
bersujud di kaki Yesus. Dengan iman kita menerima perlindungan Tuhan. Nyanyian pujian indah saat berdoa. Kita pujikan bait 1 dan 2. Tuhan Bapa yang di surga, Bapa yang kami kenal dalam Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami boleh datang menghadap hadirat-Mu. Terlebih ya Tuhan, ampunkanlah segala dosa dan kelemahan kami, ampunkanlah segala pelanggaran kami, ampunkanlah segala hal yang mendukakan hati Tuhan, biar kami layak, kami kudus menghadap hadirat-Mu yang kudus. Bapa, kami datang ke hadirat-Mu, berdoa untuk bangsa dan negara kami. Lindungilah bangsa kami dari wabah corona yang saat ini melanda dunia. Kiranya pertolongan Tuhan dan campur tangan Tuhan, sehingga virus corona segera lalu dari negara kami. Berkati presiden kami, wakil presiden kami, di dalam memimpin bangsa ini. Bila tolong Tuhan, agar dia bisa melakukan tugas pemerintahan dengan baik dan dengan takut akan Engkau. Biarlah segala keputusan yang diambil menjadi baik bagi seluruh bangsa Indonesia. Kami juga berdoa untuk para menteri, anggota DPR, MPR, anggota yudikatif, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung. Dan juga kami berdoa untuk TNI Polri, bila mereka bisa mengemban tugas masing-masing sesuai dengan kapasitas yang menjadi tugasnya. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Gabungan Gereja Baptis Indonesia. Berkati untuk para pemimpin GGBI dari ketua, wakil ketua, sekjen, dan para ketua departemen. Biarlah mereka bisa melakukan tugas pelayanan dengan baik. Berkati gereja-gereja baptis di Indonesia, agar mereka bisa melakukan, menyokong untuk pembiayaan keuangan dari GGBI. Kami juga berdoa untuk gerejamu di tempat ini, Gereja Baptis Indonesia Babaton. Berkati Tuhan untuk pelayanannya. Bila setiap hal yang dilakukan menjadi baik untuk menyangkut jiwa-jiwa bagi masyarakat yang belum mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan, kalau Engkau telah menetapkan pendeta Kasta Sitepu menjadi gembala sidang di gereja kami. Terima kasih Tuhan. Beri kemampuan bagi Pak Kasta agar bisa melayani, mengayomi, dan memimpin jemaat dengan baik. Kami juga berdoa Tuhan, kiranya Tuhan memberkati sehingga pertolongan Tuhan pendeta Kasta dimampukan
sebagai gembala sidang di Papaton. Kami juga berdoa untuk pelayanan PI di Tanjung Morawa. Berkati Pak Posman agar bisa melakukan tugas pelayanan dengan baik, bisa menjangkau jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau. Kami juga berdoa Tuhan untuk wilayah kami, Ciawi, Ciampea, dan Ciapus. Ya Tuhan, kami rindu pelayanan di situ boleh berjalan kembali. Kami menyerahkan kepadamu ya Tuhan, kiranya pertolongan Tuhan sehingga pelayanan bisa berjalan. Kami juga berdoa untuk setiap kegiatan di gereja kami, kegiatan sekolah minggu, WBI, PBI, PKMP. Kiranya Tuhan memberkati sehingga pelayanan aktivitas di organisasi tersebut bisa berjalan. Bapa, kami datang berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini perlu penghiburan dan pertolongan Tuhan. Kami menyerahkan keluarga Pak Budiono. Ya Tuhan, hiburkanlah, beri kesabaran, beri kekuatan, biarlah dia mampu untuk membangun kembali rumahnya. Kami menyerahkan Ibu Jemilah, Pak Herman Mulyono. Ya Tuhan, kasih-Mu menyertai dia. Tuhan mengurapi, Tuhan yang akan menolong kesembuhannya. Kami juga ingat Ibu Mangku, biarlah di hari tuanya menikmati sukacita yang Tuhan sediakan, yang terbaik yang Tuhan berikan. Kami menyerahkan keluarga ini ke dalam tangan-Mu. Bapa, berkati untuk anak-anak kami yang saat ini memerlukan pekerjaan. Kiranya Tuhan menyediakan pekerjaan baginya dengan bahan. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang masih studi dari SD hingga perguruan tinggi. Berkati mereka agar mereka sukses di dalam studinya. Bapa, hanya kepadamu kami menyerahkan. Kami juga berdoa untuk seluruh jemaat Papaton. Kiranya Tuhan juga memberkati, sehingga segala usaha pekerjaan mereka Tuhan berkati, sehingga mereka mendapatkan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan seluruh doa sembah kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Lukas 8 ayat 22 sampai 25. Angin ribut diredakan. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan ia berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang danau." Lalu bertolaklah mereka, dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Guru, Guru, kita binasa." Ia pun bangun, lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda, dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air, dan mereka taat kepadanya?" Persembahan dan persepuluhan akan kita kumpulkan pada pagi hari ini. Kita akan mengujikan berkati persembahan. Yesus selalu ada bersama kita di dalam setiap apapun yang kita alami di dalam kehidupan kita. Dia tidak pernah membiarkan kita sendiri. Dia memberikan kita kekuatan. Engkau ada bersamaku.
saja. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Patut kita bersyukur karena pagi ini Tuhan mengizinkan kita bersama-sama berjumpa kembali di dalam ibadah dalam minggu pertama dalam minggu ini. Hari pertama dalam minggu ini. Marilah sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita akan tunduk kepala. Tuhan, kami datang kepadamu pagi ini untuk mengucapkan syukur Tuhan, karena Engkau memberikan kesempatan kepada kami pada hari pertama dalam minggu ini, untuk datang bersekutu dan beribadah menyembah Engkau Tuhan. Kiranya Engkau mempersiapkan kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan, Roh Kudus-Mu akan mengurapi kami dan siapkan kami untuk mendengarkan, dan kami siap untuk mendengarkan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa ini. Amin. Saudara-saudara sekalian, kalau minggu yang lalu kita membahas tentang salahkah kita khawatir, pagi ini kita akan berbicara tentang pertanyaan Tuhan Yesus yang diajukan kepada para pengikutnya. Di manakah kepercayaanmu? Yang terdapat di dalam Injil Lukas pasal 8 ayat 22 sampai 25. Ini adalah pertanyaan ini dinyatakan dalam peristiwa Tuhan Yesus meredakan angin ribut di Danau Galilea. Dan peristiwa ini dimuat atau ditulis di dalam Injil Matius, Injil Markus, dan Injil Lukas. Para pengikutnya mempertanyakan tentang siapa dia. Dalam Markus dan Lukas mereka menggunakan kalimat seperti berikut. Siapakah gerangan orang ini? Dan dalam Injil Matius menggunakan kalimat, orang apakah dia ini? Dalam hal ini sebaliknya Tuhan Yesus mempertanyakan tentang kepercayaan pengikutnya atau iman pengikutnya. Dalam Lukas memakai kata, di manakah kepercayaanmu? Dalam Injil Matius dan Markus menggunakan kata-kata, kamu yang kurang percaya. Sebetulnya maksud Tuhan Yesus sama. Yesus mempertanyakan kepercayaan atau iman para pengikutnya terhadap Dia. Mungkin selama ini Tuhan Yesus juga mempertanyakan iman dan kepercayaan kita terhadap Dia. Mengapa Tuhan Yesus bertanya tentang pengenalan dan kepercayaan atau iman pengikut-pengikutnya terhadap imannya terhadap Dia? Sebab iman dan pengenalan akan Kristus yang benar sangatlah penting. Sebab ini menjadikan dasar dan hubungan kita dengan Tuhan. Itu sebabnya sejak awal Dia menanyakan kepada murid-muridnya yang terdapat di dalam Injil Matius pasal 16 ayat 13 sampai 15. Dia bertanya kepada orang tentang dirinya. Jawabnya, ada orang mengatakan, engkaulah Yohanes Pembaptis. Ada orang yang mengatakan, engkaulah Elia. Ada yang menjawab, engkau adalah Yeremia. Ada yang lain mengatakan, engkau adalah salah satu dari antara para nabi.
Mendengar pertanyaan itu dari orang-orang itu, lalu Tuhan Yesus menanyakan pertanyaan yang sama kepada murid-muridnya. Lalu jawab Petrus yang benar dan diaminkan oleh Tuhan Yesus. Dia menjawab, dia atau ia adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Sampai sekarang pertanyaan itu disampaikan kepada kita. Siapakah gerangan Tuhan Yesus itu? Pertanyaan itu juga disampaikan kepada kita. Apa jawab kita? Banyak orang mengaku percaya dan mengenal Tuhan Yesus. Tapi ternyata waktu Yesus menemui mereka setelah kebangkitannya, banyak orang yang ragu. Misalnya Thomas. Dia tidak mau percaya sebelum dia mencocokkan tangannya di bekas lukanya. Dan banyak orang juga yang tidak mengenal dia. Misalnya saja, orang yang lagi di pantai, lalu 2 orang yang menuju ke Emmaus dari Yerusalem. Di antaranya ada Kleopas di situ. Seorang pengikut Yesus yang cukup lama selama Yesus hidup. Kleopas menyatakan orang yang diajak bicara itu seorang asing yang seolah-olah tidak tahu kejadian apa yang terjadi di Yerusalem. Saudara, Kleopas tidak mengerti. Kleopas tidak tahu. Kleopas tidak kenal. Padahal selama dia mengikut dia bersama-sama terus. Tapi mengapa dia sampai tidak? Saya yakin bahwa Kleopas diliputi oleh rasa yang sungguh-sungguh sangat membebani hidupnya. Sehingga dia tidak mengerti, lupa siapa, tidak konsen siapa Yesus yang sesungguhnya. Sampai pada waktu Kleopas berhadapan muka dengan muka, dia tidak tahu siapa Yesus itu. Seperti banyak orang di antara kita juga mengakui dan tahu bahwa Tuhan Yesus itu ada. Tuhan Yesus itu adalah Allah. Dan dia berkata, oh Tuhan itu kasih. Tapi kalau ditanya, sampai di manakah kasihnya? Sampai di manakah kita dapat merasakan kasih Allah itu? Ada yang berkata, oh Tuhan itu maha hadir. Benarkah saudara percaya bahwa Tuhan itu hadir di tengah-tengah kita? Bahwa Tuhan pernah berkata bahwa dia menyebut dirinya Immanuel, artinya Allah beserta kita. Artinya hadir di mana kita ada. Percayakah bahwa hari ini juga Tuhan hadir di tengah-tengah kita? Saudara-saudara sekalian yang kekasih, sekali lagi, sampai di mana kita percaya atas kehadirannya. Dan kehadirannya dapat kita rasakan. Juga kita berkata bahwa oh Tuhan itu maha tahu. Semua orang percaya Tuhan itu maha tahu. Apakah kita yakin akan kemahatauannya? Sehingga kita tidak sembrono di dalam tutur kata bahkan perilaku kita. Tetapi justru sebaliknya. Kita seolah-olah membutakan Tuhan. Kita melakukan apa saja
seolah-olah Tuhan tidak tahu apa yang kita lakukan. Dan kita berbuat dosa. Lalu kita percaya bahwa Tuhan itu Maha Kuasa. Sampai di mana keyakinan kita akan kuasanya. Percayakah bahwa Tuhan berkuasa memelihara kita? Kuasanya kita percaya bahwa kuasanya mampu menolong kita? Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Inilah yang dipertanyakan Tuhan Yesus. Di manakah kepercayaanmu? Di manakah imanmu saat menghadapi situasi seperti sekarang ini? Sehingga kita menjadi takut. Sekali lagi, di manakah imanmu? Di manakah kepercayaanmu bahwa Tuhan itu Maha Kuasa? Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, karena kepercayaan kita kepadanya, atau keraguan kita kepadanya, atau kurang pengetahuan kita akan Dia, sehingga kita meragukan. Bahkan akhirnya kita takut menghadapi situasi dunia ini. Pada akhirnya, saudara-saudara, marilah kita titik kembali. Kita periksa kembali kepercayaan dan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebab kalau kita percaya padanya, kita berhak menerima janji-janjinya. Jika kita sudah meragukan, mulai kurang percaya, karena permasalahan-permasalahan yang begitu berat menekan hidup kita, marilah kita berdoa. Mohon ampun. Biarlah Tuhan memberikan iman yang teguh. Supaya sungguh-sungguh kepercayaan kita menjadi benar. Pengenalan kita akan Yesus menjadi sempurna. Amin. Marilah kita akan berdoa untuk mengakhiri ibadah kita pada pagi ini. Kita akan mengatakan doa berkat. Mari kita akan tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, mengucap syukur Tuhan, karena Engkau sudah pimpin di dalam ibadah kami. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, ampuni Tuhan, jikalau kami sudah mulai mengendur iman kami, kepercayaan kami. Bahkan kami kurang mengerti siapakah sebenarnya Engkau, Tuhan. Sehingga kami menjadi takut. Sehingga kami was-was menghadapi situasi dunia ini. Tapi kami percaya Tuhan sekarang. Ampuni kami Tuhan. Dan berikan iman teguh kepada kami. Saat ini Tuhan, kami akan meninggalkan ibadah kami. Biarlah kiranya kasih karunia dan damai sejahtera daripada Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus, menyertai kami sekalian. Amin.
Ku mengerti